Pilkada Sulawesi Selatan rawan. Pada tanggal 26 Agustus lalu, Bawaslu Republik Indonesia merilis Sulawesi Selatan sebagai satu di antara 5 provinsi yang berkategori rawan dalam pilkada serentak tahun ini. Kerawanan itu berfokus pada tahapan pencalonan, kampanye, dan pungut hitung suara. Kerawanan terhadap 3 aspek itu tidak saja berkait potensi keributan sosial antar pendukung dan simpatisan kontestan belaka, tetapi juga sangat berkait dengan netralitas penyelenggara pemilu, netralitas ASN, netralitas penegak hukum di daerah ini, serta dinamika sosial politik yang berkembang di level lokal dan nasional. Kerawanan itu tentu saja mengancam kualitas demokrasi pilkada yang diselenggarakan di provinsi ini. Artinya, kualitas demokrasi pilkada di Sulawesi Selatan terancam meluncur ke bawah. Bila kualitas demokrasi rendah, maka kualitas peri kehidupan rakyat pun berpotensi rendah serendah-rendahnya. Karena itulah potensi kerawanan ini tak boleh dibiarkan berkembang. Kerawanan itu harus diminimalisir agar kualitas demokrasi dalam pelaksanaan pilkada di Sulawesi Selatan tidak menyengsarakan rakyat di masa datang. Lantas, bagaimana potret kerawanan pilkada di daerah ini? Simaklah dalam dialog Ruang Ngopi Tribun Timur. Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Bersama saya Hasim Arfah, redaktur politik dan hukum Tribun Timur, akan memandu Anda dalam acara terbaru nih di Ruang Ngopi. Jadi kita sudah punya studio baru dan kita akan banyak mendatangkan beberapa narasumber teranyar yang sementara viral. Dan juga karena ini adalah tahun politik, maka kita memulai dengan suatu informasi yang sangat menarik yang dirilis oleh Badan Pengawas Pemilu, bahwa di seluruh Indonesia ini Sulsel ini masuk dalam tingkat kerawanan tertinggi bersama dengan 4 daerah lainnya. Jadi kalau kita bahas lebih detail ini, tingkat kerawanan tingginya ini meliputi 4 peta kerawanan ya, dalam IKP 2024 ada dalam konteks sosial politik, kemudian ada juga dalam pencalonan, kampanye, dan pungut hitung. Nah, ini pungut hitung di belakang nanti. Dan kalau kita lihat petanya, bahwa Sulsel itu bersama dengan Nusa Tenggara Timur, kemudian Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan Sulawesi Tengah, ini rawan tinggi. Jadi ini paling tinggi di antara 38 provinsi di seluruh Indonesia. Nah, sebentar kita akan bahas detail sebenarnya bagaimana kondisinya, kenapa misalnya Sulsel masuk dalam kerawanan tertinggi. Apa yang terjadi sebenarnya di Sulsel? Dan ini sebenarnya juga menjadi sebuah warning untuk semua penyelenggara dan stakeholder yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, kalau kita bedah lagi, ternyata di daerah memang menunjukkan sosial rawan tinggi. Seperti dari segi sosial politik itu Bulukumba, Luwu, Palopo, kemudian Kepulauan Selayar, Pindrang, Baru, Pangkajene, Rekan, Maros, dan Makassar. Justru Makassar di bawah, kemudian ada di pencalonan ada Baru, Luwu lebih dari setengah kabupaten kota, kemudian kampanye juga hampir setengah, dan pungut hitung lebih dari setengah. Nah, kita akan membahas bersama dengan dua narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama ada Komisioner Bawaslu Sulsel, Bapak Saiful Jihad. Assalamualaikum Kak. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam. Kemudian ada yang kedua, ada anggota Demokrasi dan Humaniora, sekaligus juga narasumber tetap kita, Kak Abdul Karim. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, selamat malam. Kita bahas gimana dulu nih, dari Bawaslu dulu. Ya. Sudah dipaparkan tadi beberapa previewnya Kak, mungkin bisa dijelaskan lebih detail kenapa misalnya Sulsel ini rawan tinggi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tribuners kalian yang saya berbahagia. Ya. Saya kira ini menarik. Kalau di pemilu kemarin Sulsel itu termasuk 5 provinsi yang dianggap rawan rendah. Justru naik. Tapi ketika menghadapi pilkada ini, Sulsel naik melonjak menjadi provinsi yang dianggap rawan tinggi. Datanya di mana? Diambil dari data
pemilihan atau pilkada 2020 dan pemilu kemarin, pemilu 2024 Februari. Jadi input datanya ini diinput oleh teman-teman kabupaten tentang beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menjadi instrumen yang disampaikan oleh RI, diisi oleh kabupaten dengan bukti-bukti. Jadi saya juga sering mengatakan ke teman-teman di RI, bisa jadi karena teman-teman Sulsel ini patuh mengisi instrumen dengan baik, dan semua fakta-fakta itu terdokumentasi dengan baik, dan itu bisa dia karena bisa jadi ada daerah lain yang tidak mengisi dengan baik sehingga kemudian tidak masuk menjadi daerah rawan. Tetapi tidak apa-apa. Saya kira Sulsel, saya sejak awal sampaikan di teman-teman di RI misalnya bahwa saya tidak kaget kalau Sulsel tinggi. Karena justru ini bisa menjadi warning bagi masyarakat kita bahwa ada masalah yang kita harus selesaikan terkait dengan pemilu. Sulsel tertinggi khususnya ini kan akumulatif kabupaten. Misalnya terkait dengan netralitas. Di 2020 misalnya di Bulukumba itu pelanggaran netralitas ada 27 kasus. Nah, demikian juga dengan politik uang di 2020 Bulukumba ketika pilkada itu ada beberapa kasus. Meski ada yang tidak sempat tertangani karena memanfaatkan celah dalam regulasi kita, tetapi ada yang kemudian sampai vonis 3 tahun karena pelanggaran politik uang. Demikian juga dengan beberapa daerah-daerah yang lain di Pindrang, di Palopo, di Parepare, di Pangkep, semua ada. Jadi kejadian-kejadian yang terjadi di daerah itu kemudian diakumulasi dan dinilai. Setelah dibobot maka dianggap Sulsel termasuk tinggi untuk pelanggaran atau titik-titik rawan. Karena rawan sebenarnya, potensi rawan ini tidak mesti sudah terbukti terjadi pelanggaran. Bagi kami ketika ada laporan maka itu berarti ada indikasi potensi terjadinya kerawanan semacam itu, sehingga tidak mesti terbukti di pengadilan baru kita masukkan datanya, tapi semua data, laporan, informasi yang disampaikan oleh masyarakat lewat screenshot dikirimkan itu kita jadikan bahan bukti bahwa ini ada titik rawan. Jadi ada potensi kerawanan yang terjadi, sehingga kemudian kita input datanya dan hasilnya itu. Dan kalau kita lihat juga memang kalau di Sulsel ini kan akumulasi, Pak, akumulasi di kabupaten. Kejadiannya kan di kabupaten. Kabupaten kota. Nah, langkah dari Bawaslu sendiri untuk menangani itu apakah sudah jalan atau gimana? Sebenarnya kan ini membuat pemetaan, kepentingannya adalah untuk merumuskan strategi, baik strategi pencegahan. Strategi pencegahan ini bisa dilakukan sendiri oleh Bawaslu maupun Bawaslu membangun kerjasama kemitraan dengan instansi-instansi lain. Misalnya ketika bicara tentang netralitas. Bicara tentang netralitas tidak bisa selesai hanya di Bawaslu. Bawaslu hanya memproses lalu mengirimkan ke KASN. KASN kemudian memutuskan misalnya pelanggarannya berat, sedang, ringan, lalu kemudian diserahkan ke PPK, pejabat pembina kepegawaian di daerah masing-masing untuk menjatuhkan sanksi. Nah, jadi tidak bisa jalan sendiri karena ini ada kepentingan-kepentingan di luar, ada fungsi-fungsi dan peran-peran instansi lain yang tidak bisa dihindari. Demikian juga dengan misalnya politik uang. Politik uang ini kan sering kita pahami bahwa prakteknya itu dirasakan di bawah meski sulit dibuktikan secara hukum. Ini juga kan jadi problem karena politik uang ini kemudian menjadi pelanggaran pidana dalam pemilu. Nah, pelanggaran pidana itu bukti saksi menjadi sangat penting untuk dihadirkan sehingga kemudian bisa diproses sesuai dengan Tetapi tidak bisa juga sendiri Bawaslu karena ketika itu temuan ataupun laporan masyarakat terkait dengan pelanggaran misalnya politik uang itu pidana, dan pidana akan dibahas bersama-sama di sentra gakumdu oleh polisi, jaksa dan Bawaslu. Nah, dalam aturannya 3 lembaga ini harus sepakat. Kenapa? Karena polisi yang menjadi penyidik, jaksa yang akan membuat tuntutan. Tidak bisa jaksa membuat tuntutan. Tidak bisa Bawaslu langsung mengatakan ini sudah selesai. Karena polisi juga harus didengarkan, karena polisi juga karena dia yang menjadi penyidiknya, membuat BAP di situ dan kemudian diserahkan ke jaksa untuk membuat tuntutan. Nah, jaksa juga tentu tidak mau mengatakan sudah memenuhi syarat jika menurut
pandangan jaksa bahwa ini belum memenuhi syarat, karena mereka kadang teman-teman jaksa jika ini tuntutannya setelah di pengadilan dinyatakan tidak memenuhi syarat atau kalah, biasanya kan tidak, bagi teman-teman jaksa itu tidak baik. Iya, iya. Nah, kita buka data, Pak Ketua. Jadi kalau kita lihat yang paling tinggi ini adalah Pindrang, kemudian kedua Luhut Timur. Dan menariknya kedua ini incumbent kembali lagi maju. Iya, itu. Dan di daerah saya lihat ini daerah-daerah yang banyak incumbentnya, yang banyak pelanggaran netralitas ASN-nya. Gimana? Itu untuk netralitas ASN. Untuk sekarang. Iya. Untuk sekarang ini sebelum penetapan calon, kan masih pendaftaran calon, Iya. masih verifikasi administrasi. Wah, ini sebelum ini sudah ada. Waduh. Sebelum Pindrang itu sudah besar, tertinggi untuk yang diproses 28 sekarang. kasus di sini, Pak. 29. Oh, 29. Sudah 9 minggu lalu 29. Jadi bisa jadi ada bertambah terus karena ini dinamis datanya. Demikian juga Luhut Timur, Pangkep, Ya, Palopo, jadi hampir semua daerah sudah ada di proses. Tentu disampaikan ke KASN karena KASN lah yang akan menangani. Meski KASN sekarang di Undang-Undang 20 dan 2023 kan sudah tidak ada. Ya. Nah, sudah tidak ada, tapi itu masuk di BAKN. Jadi penanganannya kasusnya tetap jalan, hanya institusi yang menangani bukan lagi KASN. Sudah dimasukkan Ya. ke BKN. Tetapi memang itu salah satu titik rawan yang kami jadi indikator yang diisi dalam instrumen itu adalah bukan salah ada petahana maju, bukan salah ada keluarga petahana maju, tapi potensi ketika petahana maju, potensi ketika keluarga petahana, apakah anaknya, istrinya, suaminya, atau keluarga dekatnya, potensi untuk memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki sebagai petahana itu ada. Itu ada, sehingga kita anggap ini rawan. Bukan salah ada petahana maju, bukan salah apa namanya, tapi ini ada potensi kerawanan. Dan itu kemudian kita lihat misalnya di beberapa daerah kan terbukti. Ya, terbukti dan sangat nyata. Kalau misalnya daerah yang tidak ada petahana maju seperti di gua 0 kasus nih. 0 kasus, kemudian maju justru ada petahana maju. Iya, siap. Sekarang kita ke Kak Karim. Bagaimana melihat fenomena ini, Kak? Jadi begini, politik lokal ini yang bernama pilkada sebenarnya kalau mau dilihat apa yang di kerawanan yang terjadi yang didatakan oleh Bawaslu ini bisa dimaknai dengan beberapa hal. Satu, bahwa ketaatan hukum pemilu lembaga-lembaga demokrasi dan warga negara di Sulawesi Selatan ini itu cukup rendah. Ya, maju. Itu cukup rendah. Mengapa begitu? Ya banyak hal. Ya. Mungkin di level ini masyarakat ya bisa dikatakan, kalau dikatakan tidak paham pilkada, tidak paham konteks pilkada, apa tujuannya? Ya saya kira KPU dengan Bawaslu intens sosialisasi. Mungkin lembaga-lembaga demokrasi lain ini tidak intens sosialisasi. Anggaplah misalnya partai politik, kayak gitu, ormas gitu kan. Nah yang kedua, apa bisa dimaknai dari data ini bahwa ini kelihatan politik pilkada ini bukan kontestasi, tapi dia pertempuran. Iya. Dia bukan kontestasi, dia pertempuran. Nah, dari pertempuran ini muncul istilah yang dikembangkan oleh politisi kita, diksi yang sebenarnya bukan mengedukasi, tetapi mendorong orang terlibat untuk berjuang sama-sama. Maka muncul perjuangan. Diksi perjuangan ini muncul. Padahal sesungguhnya ini apa ya? Ini kan kontestasi. Kontestasi itu ada apa? Apa bedanya kontestasi dengan pertempuran? Kontestasi dengan itu adalah ada makna di situ tentang civic, hak-hak warga negara. Nah, makanya, tetapi kan datang politisi kita mengajak mereka bertempur sama-sama. Atas nama sekampung, atas nama atas nama apa gitu kan, mengajak mereka bertempur. Nah jadi masyarakat terlibat bukan karena visi yang dibawa kandidat ini, tapi karena dia diajak bertempur. Seolah-olah ada
musuh di sana. Padahal sesungguhnya masyarakat ini kan tertipu gitu kan. Harusnya ini pilkada ini di mana sebagai kontestasi. Apa maknanya kontestasi? Memperhadapkan kepentingan hak kepada kontestan. Ini tidak ada transaksi, yang ada transaksi duit, yang ada transaksi sembako. Iya. Ya kan? Tidak ada transaksi hak. Jadi harus dipahami bahwa masyarakat selama ini tidak dididik menjadi warga negara berdaulat. Sehingga mereka dididik untuk berjuang sama-sama dalam konteks pilkada dan pemilu. Mereka tidak pernah dididik menjadi warga negara berdaulat. Mereka dididik berjuang seolah-olah ada lawan yang mau dirubuhkan di sana. Padahal sama-sama warga negara. Sama-sama warga negara yang mau, padahal pemilu dan pilkada ini adalah ruang memperhadapkan bergening hak warga negara. Nah, ya warga negara tidak diperhadapkan sama itu. Dia dihadapkan pada membakar emosinya untuk berjuang sama-sama. Perang, bukan perang. Kalau bertempur. Jadi kan tidak ada logika demokrasi di situ menurut saya. Tidak ada. Murni adalah pengorganisasian massa yang arah civiknya tidak jelas, citizenshipnya tidak ada. Nah ini yang tidak pernah disadari. Nah kenapa begitu? Nah ini kita terlalu lama dididik seperti itu. Harusnya politik lokal menjadi momentum untuk mendidik bagaimana demokrasi. Pendidikan demokrasi itu berkaitan dengan hak-hak dasar warga negara. Jadi masyarakat jangan heran ketika pilkada, masyarakat pikirannya tidak ada lagi urusan kan, politisi juga tidak ngurus lagi itu, tidak turun lagi. Ya karena memang dari pertama ini barang selesai pertempuran selesai urusan. Jadi padahal kontestasi, makna kontestasi di situ ada citizenship di situ yang harus ditegakkan. Hak-hak sebagai warga negara apa yang harus ditegakkan? Itu yang tidak pernah muncul. Siapa yang harus munculkan? Tentu lembaga-lembaga demokrasi. Masyarakat ini harus dididik begitu. Coba lihat misalnya di negara-negara maju. Kenapa negara-negara maju itu maju? Hampir semua negara-negara maju itu bergeningnya penegakan haknya itu kuat dan masyarakat sadar karena mereka memang dididik. Jadi pemilihan presiden, pemilihan parlemen di negara-negara besar, masyarakat itu mau memilih kalau sang kandidat bisa menyelesaikan persoalan masyarakat. Sekalipun itu hanya debu di jalanan. Sekalipun itu problemnya adalah hanya debu di jalanan, kecoa di ruangan. Kenapa? Ya karena mereka lama dididik. Beda kita. Jadi mereka selama kultur ini muncul memang di Perang Dunia Kedua memang, anggaplah misalnya Revolusi Perancis muncul. Revolusi Perancis itu pertarungan hak antara rakyat-rakyat proletar, petani, apa semua. Tapi kan satu kali ribut sampai sekarang enggak. Kita ribut terus tahun 45 kita merdeka, ribut terus sampai sekarang. Setiap ada kontestasi. Kenapa? Karena mereka mendidik pasca revolusi itu, dididik memang masyarakat ini. Korea Selatan juga begitu. Dididik untuk berdaulat. Nah, kita tidak pernah dididik untuk berdaulat. Makanya setiap kontestasi ribut terus kita. Di sana ketika ada kontestasi, keributannya apa? Mempertemukan, memperhadapkan hak dengan kepentingan politik orang-orang yang mau dipilih. Mereka dididik. Kenapa begitu? Karena mereka sudah lama, kultur mereka memang dididik dari generasi ke generasi untuk berdaulat. Mereka mungkin sudah dewasa. Ya, kita sudah kita paternalistik politiknya sangat tinggi. Kita tidak pernah dididik untuk berdaulat. Nah, ini yang membuat ini seperti ini muncul. Coba lihat kelompok komunitas-komunitas di masyarakat yang diajak terlibat dalam pilkada misalnya. Kenapa tinggi ini? Karena pertarungannya sempit. Ruang kontestasi ini sempit. Beda dengan data pemilu kan? Nah, Pak Saiful tadi bilang beda. Nah, kenapa? Karena ruang pertarungannya sempit. Beda yang pemilu, ruang pertarungannya luas medannya. Ini sempit. Nah, bertarung di ruang yang sempit, berkompetisi, berkontestasi di ruang yang sempit,
itu pasti memunculkan banyak persoalan. Apalagi kalau civic education-nya tidak jalan. Rawan sekali memang ini. Nah makanya menurut saya yang harus di banyak hal harus diperbaiki, termasuk dalam sistem kepartaian kita yang memang tidak pernah mendidik warga untuk berdaulat. Mereka mendidik warga untuk berjuang. Ya kayak pilkada begini dimobilisasi. Coba tanya apa hak sebagai negara, apa kamu memperhadapkan hak-hakmu? Nggak ngerti masyarakat itu. Seharusnya kalau misalnya dia warga yang berdaulat tidak gampang dimobilisasi. Itulah dia. Harusnya orang yang calon yang datang ke rumahnya, begitu ya. Warga yang berdaulat itu adalah warga yang bisa memperhadapkan kepentingannya dengan agenda politik yang di momentum setiap momentum politik. Iya. Kalau saya lihat ini Kak, dia tidak melihat lagi program kerjanya si calon tidak ada. Begini nih. Tidak ada. Karena mobilisasi massa. Apa namanya? Kita lihat saja kalau kita fokus misalnya kita bicara tadi tentang netralitas misalnya. Dari data yang diproses di KASN itu menarik kalau kita lihat cermati. Dari data yang diproses di KASN 43, sekian % ketidaknetralan itu diakibatkan apa? Karena orang ingin mempertahankan jabatan yang telah dipegang atau ingin merebut jabatan. Itu anunya. Yang kedua adalah karena adanya hubungan kekerabatan. Jadi kalau kita lihat datanya ini memang kemudian masyarakat di bawah ini termasuk ASN yang di tingkat lapisan ke bawah ini kan hanya ingin mensupport orang-orang yang sebenarnya ngikut. Jadi paternalistiknya sangat kuat sehingga kemudian dimanfaatkan ada pejabat kemudian mau mempertahankan jabatan, kebetulan yang mau dipilih ini adalah mungkin incumbent atau mungkin keluarga incumbent, maka kemudian dia punya kepentingan itu supaya dia bisa mempertahankan jabatannya. Atau ingin menjadi pejabat. Ada dua. Itu yang tinggi. Yang tinggi itu. Yang kedua adalah karena hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan, keluarganya ini maju di ASN maka dia mendukung. Nah, yang ketiga kalau hasil analisis KASN 2018 adalah karena ketidaktahuan. Tapi saya selalu sampaikan kalau di Sulsel saya sudah tidak mau mengatakan bahwa orang melanggar tidak netral itu karena ketidaktahuan. Karena kami sudah di Bawaslu semua ASN sampai di tingkat kami sudah sampaikan mulai dari pemilu 2019, 2020, 2024 kemarin. Kalau disurati semua itu ASN di tingkat lokal sehingga tidak ada lagi alasan kami melanggar karena kami tidak tahu bahwa itu adalah pelanggaran. Itu yang terjadi. Sehingga lebih banyak mungkin karena kepentingan itu. Kalau kita lihat tren kasus yang terkait netralitas ini karena kebetulan pejabat besarnya di daerah itu mengarahkan dia, memanggil dia, mengajak dia, menginstruksikan ke dia, maka dia mengerjakan. Jadi polanya itu yang terjadi. Ini mungkin karena di jabatan ASN itu tidak punya standar mungkin ya di daerah masing-masing. Saya kira kita semuanya di Indonesia kita menggunakan merit system dalam tata kelola kepemerintahan. Tetapi kan merit system ini kayaknya belum maksimal berjalan. Merit system itu saya diangkat jadi kepala dinas ini karena saya punya kapasitas untuk itu. Begitu, Tetapi kan fakta kita lihat di lapangan selama ini yang mau jadi diangkat tiba-tiba kepala dinas, misalnya misalnya kepala dinas mungkin dia selama ini di dinas di kebersihan tiba-tiba jadi dinas pendidikan, tiba-tiba jadi dinas ini. Jadi tidak berdasarkan analisis itu tapi ini kritik kita kompetensi. Nah, sehingga yang muncul adalah siapa yang dekat. Akhirnya ketika pilkada selesai, yang ada tinggal dua sering dalam pemahaman masyarakat sih teman-teman. Balas jasa atau balas dendam. Iya. Karena kalau habis pilkada itu banyak yang balas jasa atau balas dendam. Pasti berita-berita yang itu adalah ini jabatan baru, job fit baru. Ini kondisi kita semuanya yang harus diperbaiki sama-sama. Nah, kalau misalnya ini kan coba kita lanjut lagi, kita coba bedah di masalah sosial politiknya. Karena ini asik sekali lagi. Ini dia tadi kan? Yep. Kemudian lagi. Nah, ini kalau kita lihat di sosial politiknya,
untuk Sulawesi Selatan, kemudian di pencalonan juga di Sulawesi Selatan ini di Sulawesi dan kampanye itu. Ini memang di atas 5 besar semua. Ya. Bagaimana kita melihatnya ini, Pak Saiful? Iya, data-data yang ada inilah data yang masuk di RI lalu diolah. Basisnya adalah pengisiannya data kabupaten, agregasi dari kabupaten itu kemudian munculkan data provinsi. Nah, misalnya di sosial politik ini berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kemarin dan pilkada kemarin. Misalnya adanya ancaman atau adanya kekerasan di tempat pemungutan suara atau adanya kekerasan terhadap penyelenggara pemilu. Kita di Sulawesi mengalaminya kok. Tidak bisa ditutupi. Misalnya di Luwu ada ketika sementara rekap di tingkat kecamatan, motornya Panwascam dicincang orang karena dianggap apa namanya. Di Sinjai ada satu desa yang kita rekomendasikan harus penghitungan suara ulang karena cara penghitungannya dia tidak buka surat suara langsung disebutkan siapa yang dicoblos. Kita rekomendasikan 9 TPS. Ketika mau hitung ulang di PPK, kita minta hitung ulang di Kepung. Sampai Polres merekomendasikan ditarik itu pelaksanaan penghitungan ulang di kabupaten karena keamanannya tidak bisa dijamin. Jadi ancaman-ancaman itu ada. Ini sosial politik. Di Jeneponto ada gudang PPK yang kemudian dibobol oleh orang masuk, kemudian dia buka surat kotak suara, dia rubah apa namanya di pemilu kemarin yang baru-baru 2024. Jadi fakta-fakta ini ada di lapangan bahwa ada masalah terkait dengan sosial politik kita. Sehingga data ini ada beberapa kejadian dimasukkan teman-teman. Di Bone misalnya ada Panwascam kami harus oleh oknum camat disuruh keluar dari dianggap harus tinggalkan tempat itu. Nah, ini kan kaitan-kaitan sosial politik terjadi di bawah. Nah, kami isi semua data-data yang terjadi di daerah kita isi karena itu dianggap ini kerawanan yang harus kita potret untuk menjadi mitigasi bagi kita bahwa ada loh kejadian semacam ini ketika pemilu kemarin yang kita harus waspadai karena ini bermasalah. Di pencalonan, nah yang ini pencalonan ini kita anggap karena termasuk Sulsel kan tinggi terkait dengan petahana. Sekali lagi ini kita anggap punya potensi kerawanannya yang harus diwaspadai baik kami oleh penyelenggara maupun pihak-pihak lain bahwa ini punya potensi terjadi intensitas tinggi karena adanya itu terkait dengan kerawanan-kerawanan yang berkaitan dengan pencalonan, berkaitan dengan calon-calon yang maju itu yang terjadi. Nah, kemudian kampanye ini di dalamnya politik uang, di dalamnya netralitas ASN, tinggi sih. Memang tinggi. tinggi. Di Sulsel itu termasuk tinggi untuk netralitas ASN dan itu terbukti. Belum penetapan calon sekarang sudah tinggi Sulsel untuk netralitas ASN. Gesekannya Nah, memang sampai sekarang kita di Sulsel kalau kan ada beberapa indikator, kalau tidak salah 6 indikator di sini di kampanye. Pungut hitung 9 indikator. Nah di sini kalau Sulsel terkait isu sara belum mengemuka di masa kampanye, tapi terkait dengan politik uang, netralitas ASN, penggunaan fasilitas ketika ada kampanye dan seterusnya ini kita potret. Kemudian di pungut hitung, saya kira ini Sulsel itu adalah terbanyak kedua setelah Papua Pegunungan untuk rekomendasi PSU. Pemungutan suara ulang. Kita merekomendasikan. Kenapa? Sekali lagi kepentingannya ini juga menurut saya menarik untuk didiskusikan. Karena ketika melakukan pemungutan suara ulang, konsekuensinya besar juga. Karena bisa jadi 100 hadir pada pemungutan suara ulang pertama, tinggal 75 hadir di pemungutan ketika diulang. Tetapi kenapa mesti kita ulang? Karena ya di samping memang regulasinya menjelaskan begitu, ada suara di kotak yang ada di situ yang tidak sah. Nah, sementara prinsip kita menjaga kemurnian surat suara. Ada orang yang tidak berhak. Misalnya di Makassar. Di Makassar ada 10 TPS yang pemungutan suara ulang. Misalnya ada di Makassar itu ada pramugari datang. Ya, pesawat datang pramugari karena dia mau mencoblos, dia
semuanya bisa dia mencoblos kemarin karena pilpres kan bisa. Bisa kalau pilpres. Tetapi ketika dikasih 5 surat suara, maka 4 itu tidak sah sebenarnya. Iya. Sehingga kita rekomendasikan untuk 4 kategori surat suara dilakukan pemungutan suara ulang. Di Pinrang misalnya, orangnya ada di Kalimantan, ada di Malaysia, tidak ada orangnya, tetapi ada tanda tangannya dan ikut mencoblos. Iya. Kita tanya keluarganya, ternyata dimanfaatkan oleh orang lain untuk mencoblos. Berarti ada suara di kotak itu, di TPS, kotak itu yang tidak sah masuk. Sehingga untuk menjaga kemurniannya, rekomendasi yang kita keluarkan pemungutan suara ulang. Nah, sekali lagi untuk menjaga bagaimana kemurnian suara-suara supaya jangan kemudian ada surat suara yang tidak sah meskipun 1 lembar ada di kotak itu. Itu contoh. Demikian juga dengan penghitungan suara ulang. Ini pungut hitungnya di sini. Tetapi menarik kita di Sulsel. Saya meski tinggi itu, tetapi dampaknya adalah karena kita kerja keras di awal, tidak ada putusan MK yang merekomendasikan Sulsel ada pemungutan suara ulang. Bayangkan ada provinsi lain, satu provinsi pemungutan suara ulang. Nah, ada provinsi bahkan pencalonan ulang. Iya. Jadi banyak kejadian. Jadi kita kerja maksimal kemarin dan itu juga buahnya adalah semua yang dimohonkan di MK tidak ada yang dikabulkan karena Bawaslu sudah mengerjakannya. Siap. Nah, ini Kak Karim yang menarik ini di masalah sosial politik. Dan kita masih mungkin Tribuners masih lekang di ingatan Anda bahwa di Jeneponto ketika ada salah satu calon yang kalah, kemudian si calon ini mengkambing hitamkan pemilihnya karena dia misalnya tidak memilih, dan ini sudah terjadi kemarin di Pilkades misalnya, dia rumahnya dirubuhkan, dan itu sudah banyak kejadian berulang. Nah, kenapa misalnya kayaknya untuk masyarakat kita ini, dugaan saya sementara beberapa di lapisan bawah masyarakat ini belum siap dengan pemilihan langsung untuk level-level pilkades ataupun beberapa pilkada di sana. Bagaimana Karim kita melihat? Nah, begini, sosial politik kita di Sulsel ini kenapa dia rawan? Ini soal keamanannya ini. Keamanan. Ini soal keamanannya, keributannya kan. Iya. Kalau saya sih solusinya mudah. Kalau saya pertanyaan adalah bagaimana mensolusikan ini, antisipasi yang dibangun Bawaslu untuk ini apa gitu kan? Iya. Nah, misalnya soal keamanan pasti Bawaslu sudah hubungi kepolisian. Kan? Tetapi kayak itu kan aspek luar. Aspek substansi yang saya selalu persoalkan adalah warga negara ini, warga kita ini pemahaman tentang tidak pernah dididik. Demokrasi Masalah tidak demokrasi. bisa berbeda. Iya, kalau berbeda sedikit diancam lagi kita. Baku gesek. Nah, memang tidak pernah dididik untuk ke sana. Iya. Itu tadi. Jadi mereka diorganisir untuk sebagai tim perjuangan. Untuk apa? Untuk memenangkan kontestasi. Ya. Jadi dinamika pilkada itu tidak ada pendidikan civic education-nya, kosong. Nah, sementara dua lembaga penyelenggara itu sibuk bikin pendidikan itu. Tapi begitu muncul agenda-agenda seperti itu, tim-tim pemenangan itu begitu, rubuh itu langsung itu apa yang dibangun Bawaslu sama KPU itu. Oh iya. Langsung hilang itu. Contoh konkretnya begini, Bawaslu sama KPU mengajar orang anti money politik. Datang dia dengan orang yang sama dan sudah diajar, pasti tergoda imannya orang, Pak. Iya. Karena ditawari, ya kan, dikasih duit. Belum lagi ketika dikasih apa lagi namanya, iming-iming gitu kan. Nah, ini semua faktor ini semua yang memicu keributan di level sosial politik. Saya heran itu, kadang itu mengamati, merefleksikan pilkada. Kenapa bisa orang ini mau habis-habisan menghabiskan dirinya sendiri apa untuk orang yang dia tidak kenal. Iya. Kenapa bisa? Kalau faktor keluarga tadi masuk akal. Ya kan?
Kalau faktor ASN tadi itu yang kena jabatan, minta cari jabatan, masuk akal. Masuk akal karena nanti jadi Kenapa ada negara-negara uang 300.500 mau melanggar misalnya? Padahal mereka harus tahu. Nah ini Bawaslu sudah sosialisasi terus bahwa yang memberi dan menerima sama-sama dapat hukuman. Berapa hukumannya? Minimal 3 tahun, maksimal 6 tahun. Kalau itu udah lalu ada satu rumah itu ditangkap itu disindrap itu. Iya. Ada. Betul. Bayangkan. Nah, inilah yang menurut saya yang membuat kerawanan ini tambah tinggi. Misalnya sosial politik. Coba lihat, sosial politik misalnya. Pasti yang rawan di situ. Kenapa dia rawan? Karena melibatkan publik. Iya. Ya kan? Iya. Pencalonan melibatkan publik di situ. Kampanye, lebih-lebih. Pungut hitung lebih-lebih. Sama. Jadi hampir semua tahap-tahap kerawanan ini itu melibatkan publik. Iya. Nah, itu tadi yang saya maksud. Yang saya katakan di pertama tadi, publik dididik untuk memperjuangkan orang yang tidak dia kenal. Tapi emosinya dibakar gitu kan, masyarakat ini. Untuk bagaimana mereka mau, padahal harusnya kan mereka dididik, masyarakat memperhadapkan, oke, kalau saya pilih kamu, saya ikut sama kamu karena kamu berjanji memenuhi hak-hak warga negara saya. Iya. Di daerah ini. Nah itu kan, itu baru demokrasi. Iya. Nah kalau sepanjang itu tidak dibereskan, ya, kultur demokrasi itu tidak dibangun dengan secara masif, ya, maka pilkada kita, pemilu kita akan begini terus ini. Dan setiap Bawaslu bikin kebijakan, KPU bikin aturan, ada saja celahnya itu aturan bocor itu terlanggar. Ada saja. Dan aturan itu kan selalu terlambat dari fakta di lapangan. Iya. Iya, karena cepat di lapangan. Ada aturannya begini, cari lagi strateginya di jalan mana. Ya, itulah pun. Nah, tetapi begini, saya sepakat dengan Pak Karim. Ini juga menjadi tantangan kita. Kami sebenarnya di Bawaslu coba. Jadi mungkin karena ini menghadapi program-program yang harus sudah menyentuh ke level di tingkat. Kalau perlu anak-anak yang belum punya hak pilih pun sudah harus kita didik. Bagaimana membiasakan berdemokrasi yang sehat. Termasuk bagaimana mereka menolak politik uang dan bahaya politik uang. Sehingga mungkin generasi ke depan, 5 tahun, 10 tahun ke depan bisa semakin baik. Karena kalau kita hadapi orang sekarang membangun kesadaran kepada seperti kata Pak Karim tadi, ya mereka ketika datang terima. Saya kemarin tanya ada berapa ibu-ibu di Iya, menarik. Bu, biasa lihat orang bagi-bagi amplop. Biasa, Pak. Apalagi ada juga beras. Ada juga mereka sebutkan sembako ya. Iya, dia sebutkan. Jadi bermacam-macam Dia katakan kami bisa lihat. Saya nanya, biasa juga dapat? Iya, biasa. Jadi sebenarnya itu ada di bawah itu. Tapi pandangan mereka kami tidak minta. Dibawakan ya? Dibawakan, diberikan, tidak minta. Meski ini menarik kalau kita coba teliti. Misalnya Prof. Burhanuddin Muhtadi yang mencoba meneliti tentang politik uang. Tinggi di sini dibanding Jawa. Bukan itu ya. Ternyata yang 46,9% itu menganggap bahwa politik uang itu wajar. Hanya ada 49%, hampir setengahnya mengatakan wajar dan tidak wajar. Hasil penelitian 2024 kemarin. Kemudian dari 46,9% ini, 35% itu akan memilih orang yang memberikan uang. 7% akan memilih orang yang memberikan uang yang lebih banyak. Ada yang 7% ya? 48% belum tentu memilih orang yang memberi uang. Dia akan terima semua. Iya. Dia akan terima semua pemberian uang, belum tentu memilih semua. Beberapa bulan lalu Pak Sepul, saya ceramah di Luhut Timur, di Bawaslu. Saya bertanya sama masyarakat. Saya belum jadi ceramah saya pertanyaan pertama itu, berapa pasarannya politik uang di sini? Nah, bilang mereka 300. Bayangkan. Jujur Pak masyarakat ini. 300 katanya.
Jadi Tribun mestinya mulai pertanyaan itu, jangan sih. Saya bilang, Itu kan misalnya sudah kejadian Artinya- begitu. Kayaknya itu sudah jadi lumrah itu yang artinya begitu. begini, kenapa disampaikan di forum itu? Karena memang ini persoalan ini sudah dianggap bukan masalah. Iya, bukan masalah kalau saya lihat di masyarakat ini. Sudah apa namanya? Memang dia dididik menerima saja itu. Dia tidak pernah disampaikan bahwa ini money politik ini adalah pelanggaran. Tidak pernah dididik masyarakat itu begitu oleh kontestan dan partai politik. Iya. Makanya ketika orang partai politik mengeluh, biaya politik tinggi ya, yang membuat tinggi kan kami sendiri yang menciptakan itu. Iya. Masyarakat tidak pernah berdoa dalam sholatnya bahwa ya Allah datangkan saya politisi untuk membawakan saya duit. Tidak ada doanya begitu. Tidak ada masyarakat pernah berdoa begitu. Jadi emang apa namanya? Tapi mungkin dalam hati kecilnya semoga ada. Ini kan menurut saya begini, pendidikan demokrasi ini harus momentum election ini, elektoral ini harus menjadi momentum untuk mendidik warga negara tentang hak-hak dasarnya sebagai warga negara dan demokratisasi. Ini kan itu yang tidak jalan. Tidak jalan. Itu tugasnya siapa kalau begitu? Tugas pemerintah loh. Tugas pemerintah, tugas partai politik. Tugas ormas bertugas untuk ya ini masyarakat saya, ini jamaah saya ini nih. Coba didik. Iya. Jadi di situ tantangannya sebenarnya. Itu tadi. Dan itu menarik karena dan mestinya juga para politisi semakin menyadari bahwa tidak seberapa orang yang menerima uangnya itu memilih dia. Iya, kadang biasa banyak politisi stres kalau sudah banyak teman saya cerita sedikit. Banyak teman saya itu yang saya cerita fakta sedikit tanpa menyebutkan namanya. Ada di pemilu kemarin ada teman saya yang sudah mengeluarkan anggaran yang sangat besar dan tidak terpilih. Tidak terpilih betul. Bukan wandaran ratusan juta nih, miliaran ini dan tidak terpilih. Sampai sekarang sudah tahu di mana kabarnya. Apa itu kalau begitu? Karena masyarakat kita ini banyak ada apa namanya? Ada yang bisa jadi yang lebih kecil dipilih uang yang kan diterima semua ini. Ya, masyarakat kita semua, banyak menerima bukan hanya uang ya, sembako diterima, ini diterima. Ada juga yang bisa jadi yang di akhir siapa yang memberi terakhir itu. Sehingga kalau istilah serangan fajar bukan lagi serangan fajar. Ada serangan duha, bahkan ada serangan duhur. karena waktu pemilihan itu sampai jam 1. Jadi sudah masuk waktu duhur masih menerima. Jadi ini contoh. Nah, artinya saya sepakat dengan Pak Karim bahwa pendidikan politik menjadi penting. Karena ada begini, contoh meski ini mungkin sederhana, tapi saya jadikan contoh ketika periode lalu di Toraja Utara dan Toraja. Pertama ada di Toraja di desa Ampang Batu. Saya berapa kali ke sana. Ketika mau pilkades Lembang atau pilkades di sana, meski apa namanya, ketika pilkades kami dampingi 3 calon, kita buat komitmen dengan calon termasuk parenge, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah bertanda tangan untuk tidak melakukan praktik politik uang ketika pilkades atau pilkades Lembang di sana. Dan itu ternyata bisa. Tidak ada praktik politik uang ketika pilkades. Saya datang lagi setelah selesai pemilihan, ketemu semua calon, kita berkumpulan, mereka mengatakan bahwa kami puas siapapun menang karena tidak ada praktik politik uang. Iya. Yang kedua kami coba di desa Punding Au di Tanah Toraja, perbatasan Mamasa. Saya berapa kali ke sana. Nah, yang kita ajak kerjasama tokoh agama, gereja. Menarik karena ketika 1 bulan sebelum pilkalen, tokoh gereja ini masuk di gereja, khotbahnya haramnya politik uang dalam perspektif Alkitab atau di gereja atau Al-Quran kalau Islam. Apa dampaknya? Seminggu sebelum pilkalen, masyarakat kemudian mengembalikan berkat-berkat yang disampaikan oleh calon kepala Lembang dengan alasan haram menurut gereja. Artinya sebenarnya masyarakat kita ini kalau kita edukasi dengan baik, itu masih ada ruang. Tinggal bagaimana mengedukasinya. Saya sepakat dikelola secara sistematis, secara didekati oleh semua komponen. Jangan hanya penyelenggara, partai politik, pemerintah, bahkan kalau bisa sekolah-sekolah ikut terlibat. Sehingga ini menjadi sebuah kesadaran bersama, kesadaran politik warga kita untuk mau menolak politik uang.
Saya kira itu penting dibangun. Iya. Tidak bisa selesai hanya nanti pemilu baru dikampanyekan ini sanksinya. Karena sanksi itu kan membutuhkan, tidak ditahu di Bawaslu, tidak ada, tidak bisa diproses. Kan itu yang kemudian dicari celahnya. Bagaimana supaya tidak diketahui Bawaslu? Bagaimana supaya tidak ada bukti? Karena kalau tidak ada bukti tidak bisa diproses. Iya. Itu yang dipadamkannya. Karena proses di Bawaslu proses Iya, proses formal. kejahatan pemilu ini formal. Di ruang-ruang yang apa namanya, redup-redup yang gelap-gelap kalau perlu. Formal ada aturan sendiri. Iya. Nah, sementara kejahatan ini enggak. Tidak bisa. Nah, kalau saya lihat di pilkada ini tokoh agama kayaknya kurang untuk masalah mengedukasi masyarakat. Bagaimana Bawaslu, apakah sudah ada kerjasama misalnya dengan Kalau kerjasama itu kita sudah lakukan, bahkan buat MOU apa segala untuk mendorong tokoh agama agar kemudian aktif, termasuk tokoh gereja. Kemarin kita undang lagi. Jangan tokoh agama. Saya tidak ingin mengatakan itu. Tapi iya ini membangun kesadaran ini. Ceramahnya Ustaz Yusuf kita coba sebar memanggil apa namanya tentang. Tapi ya itu kita sampaikan. Kayaknya Bawaslu bikin tablik akbar kayaknya kan. Nah, formal politik uang. Formal itu sudah banyak sekali. Tapi coba kita teliti. Apakah kegiatan yang sifatnya formal itu punya dampak juga ke bawah? Jangan sampai kita buang-buang anggaran melakukan itu juga tidak punya dampak. Kalau saya lihat target untuk politik uang itu adalah daerah garis miskin ke bawah ya. Oh, semua. Tidak semua. Makassar ini daerah kaya ini. Tidak, Pak. Bagaimana kita lihat? Ada begitu? Iya, karena ya apa namanya, tanpa menyinggungnya. Karena kalau rotasi politik uang itu misalnya ini calon, ada pendonor. Yang turun ini tim. Yang ditemui di bawah toko, carikan saya orang, kan toko. Toko pasti ya. Toko. Ini yang didatangi, Inilah yang kemudian bekerja. Ada juga toko ini yang tidak datangi tim, ini yang datang proaktif. Ada juga yang proaktif minta. Misalnya bawa proposal, bawa apa, kan begitu model-modelnya. Nah, untuk mengedukasi masyarakat, saya kira itu Pak Sepul tadi bisa dikampanyekan, bisa diselesaikan oleh Bawaslu. Bagaimana pola pengorganisasian politik uang selama ini? Iya. Supaya masyarakat paham. Artinya kalau ada pola itu dia lihat, dia bisa paling tidak ada, ternyata kalau si ini yang dapat uang ini, berarti kalau uang dari sini berarti ini bisa jadi money politik ini yang bilang Bawaslu. Polanya. Iya. Mungkin itu harus dideskripsikan atau dibikinkan pola beginilah ini. Bagaimana pola pengorganisasian money politik selama ini. Dari misalnya dari mana lagi, dari kontestan turun ke tim sukses, anak-anak turun ke bawah lagi, biasanya kemana, itu mungkin yang harus disosialisasikan Bawaslu, Pak. Siap. Kita sih sudah saya sudah punya bagan juga itu. Saya sering kalau ada harus di share ya. Oke. Karena itu polanya begitu. Dan itu menarik. Tapi ada menarik dari Pak Saiful yang dulu, bahwa politik uang itu tidak lagi lewat amplop. Iya. Lewat transfer ya. Transfer. Jadi semakin maju sekarang. Semakin maju. Jadi sekarang kan masyarakat bahkan terutama anak-anak muda tidak bawa lagi dompet. Iya. Ya uangnya ada di sini. Ada di HP. Jadi susahnya karena bank. Dan itu tidak bisa kita tidak bisa akses. Jadi pakai Dana, OVO, Link aja. Kan ini pakai semua pakai itu. Jadi mereka sudah bisa kirim pulsa, kirim KK20. Dan ini misalnya jangan sampai itu dipakai main game itu. Bisa juga berapa B? Gen Z itu. Berapa B? Dikirimkan. Iya. 1B dulu. Jadi hal-hal semacam ini ada saya punya cerita, dan itu terjadi di pemilu kemarin. Jadi ada beberapa tim yang lihat orang main game sampai subuh, datangi dikasih kuenya sebentar kau coba sini. Iya. Jadi jadi sekarang instrumen main. Pemberian itu tidak lagi dalam bentuk uang. Ya paling mungkin masyarakat di kampung-kampung kasih. Tapi di masyarakat anak-anak muda sudah masuk ke sana. Nah, instrumen kita sampai ke sana pun tidak memiliki.
untuk menjangkau ruang-ruang itu. Betul ya. Sehingga salah satunya yang bisa dilakukan membangun kesadaran. Tidak ada lain selain membangun kesadaran. Pendidikan politik, pendidikan demokrasi kata Pak Karim. Iya, tergantung SDM. Karena hanya dengan cara itulah kita bisa meminimalisasi. Kalau bukan kesadaran menolak, siapa yang tahu kalau orang di kamar saya dengan kamarnya saya transfer uang? Iya. Nah, Berbentuk apa tadi? game. Iya. Chip. Berapa B? Ada begitu dan itu benar ceritanya. Betul. Kami juga dapat Terpilih itu anggota DPR. Ngeri. Sehingga satu-satunya cara untuk meminimalisasi ini pendidikan. Iya. Ini tidak bisa dan itu tidak bisa kita kerja sendiri. Saya justru di Pindrang saya ketemu kemarin ke kepala SMA, ke kepala dinas, bagaimana kita sharing program untuk pendidikan politik di tingkat SMA, tingkat SMP. Dan ini bisa menjadikan Pindrang salah satu piloting untuk itu. Di Pangkep kita buat sudah jadi itu perdesnya untuk perdes, tapi payungnya adalah perdes pendidikan demokrasi di desa. Di situ akan bisa. Ini kenapa kita buat perdes supaya bisa menjadi payung teman-teman kepala desa buat program pendidikan demokrasi di desanya. Silakan siapa yang kerjakan, bukan Bawaslu paling bisa mendampingi, silakan dikerjakan sendiri, tapi pendidikan politik bisa jalan. Nah di Pindrang itu tadi kami sudah masuk SMA, kami lagi mendesain bagaimana model pembelajarannya untuk P5 karena ada program P5 di tingkat-tingkat sekolah-sekolah itu untuk profil pelajar Pancasila. Nah salah satu temanya demokrasi. Jadi bagaimana kita masuk. Kalau tidak begitu hanya nanti pemilu baru kita sosialisasi tidak ada artinya. Karena mereka ini tidak bisa selesai jalan sendiri hanya Bawaslu, hanya KPU, semua masyarakat. Saya mesti berharap misalnya kalau di desa ini bisa jalan, teman-teman NGO yang bisa berkolaborasi dengan kepala desa buatlah pendidikan politik di desanya. Tapi kita buatkan payung supaya bisa anggarannya bisa diambil dari anggaran yang ada di desa. Karena itu ada yang bisa digunakan. Sekecil apapun itu bisa dimanfaatkan. Iya. Sebenarnya yang beginian ini tergantung juga kesadaran pemerintah ya. Iya. Bagaimana memasukkan program untuk pendidikan misalnya ya. Karena kalau saya lihat pendidikan demokrasi maupun pendidikan politik itu hampir tidak ada kita lihat di mata anggaran. Di Pindrang 2000 saya sempat ketemu Kesbangpol. Iya. Ada sosialisasi untuk pendidikan politik waktu itu di 22 titik. Nah, saya waktu di Pindrang, Pak Karim, saya buatkan kurikulumnya, modelnya, saya tawarkan ke Kesbangpol. Nah, Kesbangpol waktu itu memberi Bawaslu 12 titik. 10 titik ada diambil polisi, ada diambil jaksa, ada diambil untuk sosialisasi itu. Nah, maksud saya ini yang kami dorong lagi teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota. Ayo dong kreatif untuk melakukan itu dan saya kira bisa. Atau Pak Saiful mungkin ke depan ini Bawaslu saya merancang. Misalnya menyertakan unsur partai politik. Iya, harusnya sih. Media massa, menyertakan masyarakat sipil, menyertakan polisi, menyertakan jaksa. Jadi ada semacam pendidikan politik bersama. Jadi semua yang berkaitan dengan stakeholder pemilu itu ada perwakilannya ikut dari pemerintah, dari Kesbangpol. Itu rutin sampai pemilu ke depan. Saya kira mungkin nanti saya sudah sampaikan di Bawaslu, mungkin ya Pak Karim dan teman-teman tolong beri masukan bagaimana konsep untuk desain, bukan untuk pemilihan ini, karena ini kan sudah berapa hari ke depan. Yang ada adalah 2025 ke depan apa yang bisa dilakukan bersama-sama untuk membangun pendidikan politik di masyarakat. Karena hanya dengan cara itulah kita bangun. Saya juga ajak teman-teman KPU supaya mestinya ini kan KPU Bawaslu kerja bareng. Karena pekerjaannya sama. Saya sudah bicara dengan Pak Surudin di KPU Provinsi. Ayo kita coba desain kegiatan untuk pendidikan politik di masyarakat kita. Karena yang bisa melakukan sekarang ini Bawaslu dan KPU karena dia adalah lembaga negara yang dibiayai oleh negara. Dan penyelenggara. Kalau kita berharap banyak misalnya ke lembaga lain, misalnya partai politik, kan masih mungkin butuh diskusi panjang supaya kemudian terbangun. Tapi sekali lagi tidak akan bisa maksimal karena berapa sih yang bisa dijangkau? Membangun kesadaran dan kemudian kerjasama dengan instansi-instansi yang bisa kita kerjasamakan.
Siap. Nah, mungkin kita ini sudah berada di penghujung acara. Nah, mungkin dari Kak Saiful dulu, bagaimana penutupnya terkait tema kita bahwa Sulsel ini rawan tinggi. Ini jangan kita menjadi baper. Justru karena dianggap rawan tinggi, maka tantangan bagi kita untuk memastikan bahwa kerawanan tinggi ini kita bisa antisipasi. Nah, ini tidak bisa kerja sendiri Bawaslu. Data yang disampaikan Bawaslu ini tentu akan menjadi kerja bareng semua stakeholder untuk mewujudkan pelaksanaan pemilihan yang lebih baik. Misalnya kita bicara tentang pungut hitung. Kenapa banyak orang kenapa tinggi rekomendasi pemungutan suara ulang? Ada kelemahan juga di kami di penyelenggara teknis sejali. Kenapa? Misalnya teman-teman KPPS itu kan yang memberikan surat suara. Mestinya dicek siapa yang berhak dikasih 1 surat suara, 2 surat suara, 3 surat suara, atau siapa, jangan sampai ada yang tidak berhak dikasih surat suara. Nah, berarti ada masalah di profesionalitas di tingkat ad hoc. Kami juga harus benahi baik di KPU maupun Bawaslu. Terkait sosial politik, ya kita sudah sampaikan, teman-teman dari pihak keamanan bisa kita sama-sama, dan kami Bawaslu tentu akan mencoba membangun kerjasama yang lebih intensif di semua stakeholder yang terlibat, pencalonan, kampanye dan seterusnya, sehingga pemilihan ini atau pilkada ini karena ini milik kita, milik bersama, ya kita harus sama-sama mewujudkan, memastikan bahwa kerawanan yang tinggi ini kita bisa minimalisasi sehingga justru tidak menimbulkan masalah, tidak merusak nilai demokrasi kita ke depan. Siap. Nah, selain masalah aturan Kak Karin sebagai penutup begini, kenapa misalnya orang ini tidak boleh melakukan politik uang atau ASN itu harus netral? Ya, karena misalnya ya, saya ke ASN misalnya. Kalau ASN tidak netral, maka politik yang tidak fair itu pasti akan hasilnya akan melahirkan calon kepala daerah. Misalnya terpilih itu tidak akan, sangat kecil kemungkinan mau berbuat untuk publik. Karena itu dianggap investasi politik, maka harus kembali itu investasi politik itu. Misalnya ASN misalnya, pasti investasi politiknya adalah seperti yang disampaikan Pak Saiful tadi. Oh, saya harus kasih jadi pejabat. Walaupun problemnya kompetensinya bagaimana? Kan begitu. Begitu ya. Nah, hasilnya apa yang terjadi? Birokrasi akan terkelola dengan sangat tidak layak. Birokrasi kita ini sejak lama, makanya netralitas ASN selalu menjadi persoalan setiap pemilihan. Karena birokrasi kita ini mengabdinya bukan pada pelayanan, tapi pada kekuasaan. Iya, betul. Nah, itu ini harus diubah. Yang kedua, kenapa masyarakat kita harus, pemilu kita ini harus fair, pilkada kita ini harus fair, harus bersih. Karena dia akan berkaitan dengan komposisi APBD. Ketika sudah terpilih, yang terpilih karena soal kecurangan, banyak kecurangan, banyak manipolitik. Coba perhatikan komposisi APBD-nya. Adakah yang menguntungkan masyarakat di situ? Susah. Bagaimana mengukurnya? Ukur dari kebijakan. Kebijakannya ya. Coba lihat alumni pilkada ini, pemerintahan alumni pilkada ini, jangan kita mendengarkan mereka membuat regulasi, kebijakan yang menjamin perlindungan dan produktivitas masyarakat. Misalnya, perda tentang saya ceramah di Bawaslu, acaranya di mana? Bantaeng. Misalnya. Enggak ada yang bertanya, Pak, bagaimana caranya? Ini cara diskusi pemilu ini. Bagaimana cara diskusi pilkada? Saya mau bertanya, Pak, apa itu? Bagaimana caranya supaya kami dapat pemecah ombak? Bukan pemecah suara yang dicari, pemecah ombak. Itu satu kebijakan. Jadi saya bertanya, apakah selama ini sejak pilkada ini 2005, apakah sudah ada perda di daerah ini tentang perlindungan nelayan, jaminan perlindungan nelayan? Tidak ada. Ya karena itu tadi.
Karena yang menang dalam pilkada adalah orang-orang yang tidak fair dalam proses itu. Akhirnya apa? Tidak ada yang agenda programnya itu tidak ada untuk publik. Itu bisa dicermati dari produksi kebijakannya. Mau lebih cermat lagi, cermati dokumen-dokumen RAPBD-nya. Apakah berapa persen anggaran untuk petani misalnya? Berapa persen anggaran untuk nelayan? Berapa persen anggaran untuk air bersih? Itu tak ada itu. Coba perhatikan dengan detail. Hampir kebijakan-kebijakan yang diproduksi alumni-alumni pilkada ini tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Yang banyak bersentuhan langsung adalah tentang institusinya. Misalnya perda tentang apa? Perda tentang pengadaan dinas B, dinas C, dinas ini, dinas baru, atau unit-unit kerja yang baru, atau penambahan RAPBD lagi, RAPBD perubahan. Semua peningkatan honor, peningkatan ini, peningkatan itu. Apa yang masyarakat apa? Gitu kan? Masyarakat ini butuh jaminan pemihakan masyarakat, pemihakan Pemda, pemihakan bupati, pemihakan wali kota, pemihakan gubernur dari proses pilkada, karena mereka yang pilih kalian ini kan. Apa jaminan perlindunganmu, jaminan apa untuk mereka ini? Tidak ada. Perda tentang nelayan, perlindungan nelayan, perda tentang perlindungan petani. Saya di Bulukumbu juga bicara, aku tanya nelayan, ada perda di sini tidak? Tentang jaminan perlindungan nelayan. Minimal ada jaminan, misalnya kayak itu ada banteng, ada smelter. Bagaimana menjamin masyarakat yang tinggal dekat situ ya? Tangkapannya kan? Iya. Petani rumput laut. Petani rumput laut itu mereproduksi mereka. Karena tidak ada jaminan hukum tentang itu, yang di pembelaan jaminan hukum yang mengikat itu, maka mereka keluar cari ikan jauh-jauh. Iya. Nah, hasil pilkada intinya begini, pilkada harus menghasilkan entah itu regulasi, kebijakan-kebijakan, entah itu regulasi, entah itu apa, harus menghasilkan kebijakan yang berkualitas untuk pemenuhan hak-hak dasar masyarakat kita. Sudah berapa kali kita pilkada sejak 2005? Itu sudah puluhan tahun tidak berpilkada, tapi kekuatan kondisi masyarakat kita masih seperti itu terus. Ini menghabiskan uang saja. Begitu. Habiskan uang dan menghabiskan energi. Menghabiskan energi. Aduh, tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan di bawah. Harusnya kan perubahan itu kan bisa diukur itu setiap 5 tahun. Oh, ini masyarakat di kabupaten ini, oh ini berdaya ini. Ada dia bikin ciptakan begini, dia ciptakan lapangan karena dia produktivitas petani meningkat. Dulu ada di Bantul, ada bupati waktu itu, saya lupa siapa namanya. Jadi di Bantul itu dulu banyak rentenir di daerah itu. Karena begitu bupati ini yang naik, dia bikin kebijakan. Dia yang beli hasil-hasil pertanian petani, bukan lagi rentenir, bayangkan. Itu namanya pemimpin yang memang mau menyelamatkan masyarakatnya daripada mereka selama ini puluhan tahun dibawa cekikan rentenir. Nah, datang bupati baru, hilang rentenir itu. Berani. Nah, itu namanya pemihakan. Karena pemerintahan hasil pilkada memang harus memihak kepada masyarakat, karena masyarakat sudah memilih Anda. Terlepas Anda bayar atau tidak, itu tugas Anda. Harusnya mereka melayani masyarakat ya. Masyarakat, kebutuhan-kebutuhan dasar mereka. Coba lihat di kampung-kampung itu. Mereka dikumpulkan, ada momentum begini. Iya, baru. Dia tidak ikut, dia tidak ke sawah lagi, karena dikumpulkan dalam urusan begini. Malam, saya sering lihat di TikTok, malam itu rakyat di kampung-kampung itu dikumpulkan Pak di lapangan. Pidato, rakyat ini mau istirahat di rumahnya nih, karena dari kebun, dari sawah, dari nelayan, dari laut, dari apa. Tapi karena ada polisi itu datang, mau kumpulkan. Nah, artinya mereka memihak pada Anda. Coba ketika Anda terpilih, pihaki juga mereka. Iya. Nampaknya ini sebuah penutup yang panjang. Sangat berisi. Tribuners, persoalan rawan tinggi di Sulawesi Selatan ini adalah persoalan yang harus kita seriusi bersama, dan tentu penyelenggara dan
stakeholder terkait kepolisian dan kejaksaan pasti akan melihat itu dan memperhatikan itu. Dan yang patut dicatat bahwa ini adalah semacam warning untuk penyelenggara dan masyarakat Sulsel untuk tidak terjerumus ya ke masalah sosial politik tadi, di money politik. Nah, jadi itu saja dari kami, dan jangan lupa untuk tetap menonton acara-acara Tribun Timur di akun Facebook, YouTube, TikTok, dan media sosial yang lain, dan tetap membaca up to date perkembangan berita di portal tribuntimur.com, dan tetap bersama kami untuk acara-acara selanjutnya. Saya Hasim Arfa dari lobi redaksi Tribun Timur mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.